Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Bu Guru harap semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat ya. Sehingga hari ini kita dapat beraktivitas seperti biasa, dapat melakukan pembelajaran seperti biasa ya. Nah, hari ini kita masuk pada tema 7, subtema kedua, yaitu tentang perkembangan teknologi produksi sandang. Ya, pada pembelajaran yang pertama ya. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya. Silahkan dibuka bukunya ya, buku paket tema 7 di subtema 2 pada pembelajaran yang pertama. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu sebagai berikut, silahkan anak-anak coba dibaca terlebih dahulu. Setiap orang memiliki pakaian. Ada kemeja, kaos, dan blus. Coba lihatlah gambar di atas ya. Perhatikan pakaian yang dikenakan oleh Edo, Udin, dan teman-teman ya. Nah, ada celana panjang, celana pendek, dan rok. Mereka mengenakan pakaian untuk melindungi tubuh. Pakaian terbuat dari bahan yang berbeda-beda. Tahukah kamu bahan apa sajakah itu? Bagaimana bahan itu diolah hingga menjadi pakaian? Pakaian apa saja yang dihasilkan? Mari kita pelajari bersama-sama. Hari ini udara sangat panas. Udin merasa nyaman meskipun udara panas. Baju Udin terasa sejuk di badan. Mengapa begitu? Ya, sekarang ada teks bacaan. Coba kita baca dengan nyaring ya. Baca dengan nyaring itu apa? Baca dengan keras ya. Jadi baca dengan bersuara ya. Bahan dasar pakaian. Keluarga Udin memiliki banyak pakaian. Mereka memakai pakaian untuk melindungi tubuh. Ada pakaian untuk melindungi tubuh dari udara dingin atau panas. Ada pakaian untuk melindungi tubuh dari angin dan hujan. Pakaian keluarga Udin ada yang terbuat dari kapas dan bulu domba. Pakaian berbahan dasar kapas banyak digunakan sebagai pakaian sehari-hari. Pakaian berbahan dasar kapas nyaman dipakai di siang hari. Pakaian berbahan dasar bulu domba dikenakan pada waktu tertentu. Pakaian berbahan dasar bulu domba menghangatkan badan pada saat hari dingin. Ibu Udin memiliki kain tenun yang terbuat dari serat sutra. Pakaian yang terbuat dari serat sutra termasuk pakaian istimewa. Pakaian yang terbuat dari serat sutra biasa digunakan saat acara khusus ya. Berbeda dengan Udin, pakaian orang-orang zaman dahulu terbuat dari kayu dan kulit hewan. Pakaian mereka sangat sederhana. Satu pakaian mereka digunakan untuk berbagai keadaan ya. Coba lihatlah gambar ya. Ada pakaian yang terbuat dari ulat sutra, dari bulu domba ya. Nah, kemudian hampir semua bahan dasar pakaian terdapat di alam. Bahan dasar pakaian jumlahnya terbatas. Jagalah pakaianmu agar dapat digunakan dalam waktu yang lama. Tuhan menyukai orang-orang yang menjaga apa yang dimiliki. Nah, jadi berdasarkan teks bacaan ya, kita dapat menyimpulkan bahwa pakaian yang kita gunakan itu terbuat dari berbagai bahan dasar ya. Banyak jenisnya ya, dan terbuat dari berbagai bahan dasar. Ada yang terbuat dari daging domba, dari bulu domba, kemudian dari serat sutra ya, kemudian terbuat dari kapas, kemudian terbuat dari kayu dan
kulit hewan. Nah, jadi semua bahan-bahan pembuatan pakaian ya, bahan dasar pembuatan pakaian itu terdapat di alam ya. Ya, itu inti dari teks bacaan di atas. Anak-anak coba bacalah kembali teks bahan dasar pakaian dengan teliti, kemudian garis bawahi kalimat pertama dari setiap paragraf yang telah kamu baca. Nah, sekarang coba ayo menulis. Tuliskan isi cerita dari setiap paragraf di dalam kolom berbentuk bunga berikut ini ya. Bu Guru akan memberikan contoh. Paragraf yang pertama itu inti ceritanya adalah ya tentang keluarga Udin yang memiliki banyak jenis pakaian ya. Kemudian untuk paragraf yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya silakan coba kerjakan untuk tugas ya. Silakan dibaca teliti, kemudian dipahami isinya di paragraf kedua, tiga, dan seterusnya. Dibuat seperti gambar di buku ya. Jadi dibuat digambar dulu, kemudian ditulis inti paragrafnya pada setiap paragraf masing-masing pada paragraf yang kedua, tiga, dan seterusnya. Diwarnai juga boleh. Ibu Udin memiliki kain kesayangan. Kain Ibu Udin terbuat dari serat sutra. Udin mengamati motif pada kain. Udin menemukan beberapa motif bangun datar pada kain. Ia menggambar beberapa motif yang ditemukan ya. Jadi dalam motif dekoratif itu ada berbagai jenis ya. Pada berikut ini ada jenis motif kain tenun ya. Motif kain tenun yang termasuk salah satu contoh motif dekoratif ya. Motifnya sangat banyak jenisnya ya. Dalam gambar ini ada beberapa motif bangun datar ya. Ada segitiga ya, ada persegi panjang, ada persegi, ada lingkaran ya. Banyak sekali ya jenis motif bangun datar pada motif kain di bawah ini ya. Nah, kemudian Udin menggambar salah satu bentuk bangun datar di atas kertas. Udin menggunting kertas mengikuti bentuk bangun datar. Jadi, Udin menggambar bangun datar misalnya persegi, kemudian Udin menggunting kertas itu mengikuti bentuk bangun datar yang digambarnya. Lalu Udin melipat kertas hingga sama besar dan saling menutupi. Lakukanlah seperti Udin, coba ya. Gambar bangun datar, kemudian coba gunting ya gambarmu tadi, kemudian lipat kertas sehingga saling menutupi yang memiliki bentuk yang sama ya. Lipat kertas ya dengan memiliki bentuk yang sama sehingga saling menutupi ya. Nah, bentuk-bentuk yang dapat menutupi semua bagian kertas dengan tepat saat dilipat itu disebut bentuk yang memiliki simetri lipat ya. Coba anak-anak perhatikan cara menentukan simetri lipat ya. Simetri lipat dapat ditemukan melalui percobaan ya. Jadi anak-anak nanti melakukan percobaan. Simetri lipat juga dapat ditemukan dengan membuat sumbu simetri, yaitu garis yang membagi dua bangun datar dan saling menutupi ya. Jadi sumbu simetri itu apa? Garis yang membagi dua bagian bangun datar ya dan saling menutupi. Coba mari kita membuat sumbu simetri bangun persegi panjang. Langkah yang pertama, sediakan kertas berbentuk persegi panjang ya. Kemudian lipatlah menjadi dua bagian yang sama, baik itu secara vertikal maupun horizontal, baik ke samping maupun ke bawah ya. Lalu buka lipatan kertas. Buatlah garis pada bekas lipatan. Apa nama garis yang membagi persegi panjang menjadi dua bagian yang sama ya? Coba kita lihat bagian berikut ini ya. Coba anak-anak ambil kertas ya yang berbentuk
persegi panjang ya. Jadi anak-anak boleh menggambar kemudian digunting tadi ya. Ya, kemudian persegi panjang ini ya dilipat ya. Coba dilipat dengan arah yang ke kanan dan kiri ya. Jadi sebelah sini dilipat ke kanan atau sebelah kiri dilipat ke kiri ya. Sehingga dia akan membentuk persegi seperti gambar ini ya. Membentuk menjadi lebih kecil dan membentuk persegi di mana bagian-bagiannya itu saling menutupi dengan tepat ya. Jadi saling menutupi dengan tepat. Nah, kemudian ketika gambar ini dibuka lagi ya, maka akan berbentuk seperti ini ya. Nah, akan kembali lagi menjadi persegi panjang seperti ini. Namun di tengahnya dia akan ada garis-garis putus-putus ya, akan ada tekuan atau lipatan ya. Maka lipatan ini kita coba gambar dengan garis putus-putus seperti gambar ini ya, dibuat garis putus-putus seperti ini ya. Nah, garis putus-putus ini ya, setelah kalian melipat tadi, ini disebut dengan simetri lipat. Nah, begitu pula ketika kalian melipat kertas persegi panjang ini dengan arah ke bawah atau ke atas ya. Jadi dilipat ke bawah atau dilipat ke atas boleh sama saja. Sehingga dia saling menutupi dengan tepat ya, menjadi bentuk lebih kecil tapi panjang ya, berbeda dengan yang persegi ini tadi karena dia dilipat ke arah kanan atau kiri, ke arah samping. Kalau yang gambar yang kedua ini dilipat ke arah atas dan bawah ya, sehingga dia saling menutupi dengan tepat. Kemudian jika dibuka lagi, maka dia akan berbentuk seperti ini ya. Di tengahnya akan ada lipatan dan itu kita coba kasih garis putus-putus seperti gambar di bawah ini ya. Kita beri garis putus-putus. Nah, garis putus-putus ini yang disebut dengan garis putus-putus ini yang disebut dengan simetri lipat ya, yang kita sebut dengan simetri lipat ya, sama ya, hanya berbeda lipatannya saja ya. Nah, kemudian anak-anak, jika coba persegi panjang ini kita lipat menjadi bentuk seperti ini, apakah dia saling menutupi dengan tepat? Iya atau tidak? Tidak, karena dia tidak bisa saling menutupi dengan tepat. Maka lipatan yang telah kita lipat tadi tidak dapat kita sebut sebagai sumbu simetri atau sebagai simetri lipat karena dia tidak bisa saling menutupi dengan tepat ya. Anak-anak bisa membedakan ya, jadi tidak semua lipatan itu dapat disebut dengan simetri lipat. Anak-anak coba nanti bisa praktik di rumah ya. Nah, setelah praktik di rumah anak-anak coba buat satu bentuk bangun datar ya, yang kamu inginkan, boleh persegi panjang, boleh segitiga, boleh lingkaran ya. Kemudian berlatihlah mencari banyaknya simetri lipat ya. Gambarkan hasil temuanmu. Jadi anak-anak buat satu aja ya. Anak-anak tulis bentuk bangun datarnya di bagian ini. Misalnya segitiga ya. Kemudian banyak simetri lipatnya berapa? Misalnya 1 atau 2 atau 3 ya. Tapi dengan menggunakan praktik ya, tapi dengan praktik terlebih dahulu. Kalau tidak praktik, kalian akan mengalami kesulitan ya. Nah, itu untuk menentukan simetri lipat ya, mencari banyaknya simetri lipat. Sekarang coba anak-anak ayo mengamati. Udin bercerita tentang kain sutra ibunya. Kain ibu Udin terbuat dengan cara dipintal dan ditenun. Dayu menanggapi cerita Udin. Ia memperagakan gerakan memintal dan menenun. Nah, Nana, coba amati gerakan Dayu, kemudian tirukan gerakan itu ya. Yang pertama ada gerakan memintal kapas ya. Yang kedua gerakan menenun 1. Yang ketiga gerakan menenun 2.
Yang keempat, gerakan menjemur. Ya, anak coba silakan tirukan gerakan menenun dan memintal seperti pada gambar ya, ikuti arahan pada gambar. Nah, ayo menari. Ibu Dayu bercerita ada sebuah tarian namanya tari Pontanu. Pontanu artinya menenun. Tarian tersebut berasal dari Sulawesi Tengah ya. Seperti yang telah kalian peragakan tadi, merupakan contoh tari Pontano ya, artinya tari menenun ya. Sebagian dikit gerakannya merupakan contoh tarian Pontano ya. Nah, kamu coba dapat memperagakannya ya. Kamu dapat menggunakan musik di daerahmu ya sebagai pengiring atau tanpa musik juga tidak apa-apa ya. Nah, di rumah coba anak-anak meminta orang tuanya untuk menceritakan bahan dasar pakaian yang diketahuinya ya. Untuk pembelajaran yang pertama kali ini cukup sekian. Semoga anak-anak paham ya. Tugasnya seperti yang Bu Guru berikan tadi ya. Untuk tugasnya yang menceritakan isi paragraf ya. Kemudian yang kedua menentukan simetri lipat pada bangun datar ya. Silakan carikan contoh satu ya. Kemudian hasilnya tulis di kolom seperti yang tugasnya tadi ya. Ada 2 tugas, silakan kerjakan dengan baik ya. Bu Guru kira untuk pembelajaran kali ini cukup sekian. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.